Saya juga pernah ada di posisi nggak minta-minta hanya karena takut dengar statement pendeta, kalau doa jangan minta-minta, terus saya takut gitu ya. Tapi saya belajar lagi firman Tuhan dan pikir, oh kalau saya nggak meminta, jadi saya sombong juga dong. Kayak ada trauma gitu ya, Ya, minta ada nggak lukanya. dikabul, memohon hal yang kelihatannya benar, nggak terjadi. Tapi gimana cara memulihkan luka hati seperti ini dan akhirnya menghilangkan kepahitan, bisa kembali pada kasih mula-mula lagi, seperti gimana, Pastor Ferry? Bedanya anak kecil sama orang dewasa apa, Jonathan? Kalau orang dewasa, saya pernah lihat tuh, Apa tuh? ketawanya makin berkurang. Enggak sih. Iya. Kalau anak kecil itu Pak, 300 kali tertawanya sehari. Nangisnya juga dong. Nangisnya Harus fair dong. Nangisnya orang tua lebih banyak Pak. Nggak mungkin lah. Iya, mikirin cicilan soalnya. Atau mungkin itu Jonathan sendiri. Sepertinya saya. Tapi bedanya Kenapa? lagi tuh, kalau anak kecil itu banyak mintanya. Iya juga sih. Nggak tahu sih, orang dewasa sih bukan banyak mintanya karena mungkin udah bisa beli sendiri ya, jadi nggak minta-minta ya. Iya. Atau mungkin udah tahu diri Pak, jadi nggak berani minta. Iya, udah tahu mana yang benar, mana yang diperlukan, mana yang penting, mana yang enggak gitu ya Pak ya. Iya. Kalau anak kecil kan, saya masih inget ya, setiap sore ketika papa saya berangkat kerja itu saya mesti minta mainan, mobil-mobilan. Sampai tantrum katanya ya. Tantrum itu apa sih? Tantrumnya marah itu. Bukan itu ya, artis ya? Bukan, Ariel Pak. Tantrum. Bukan Pak. Hari ini Sobat Ray, ini kita bahas bersama bukan bahas bersama, bahas tentang apakah benar tanda kedewasaan rohani adalah tidak lagi minta-minta pada Tuhan. Ini kan mirip ya, kedewasaan sama anak kecil, kan anak kecil suka minta-minta. Nah, kalau dalam hal kedewasaan rohani gimana? Sudah nggak lagi minta-minta atau tetap minta-minta? Ya. Atau seperti apa sih? Hari ini kita bicara sama siapa? Kita akan bicara bersama Pastor Ferry Felani. Kita mau sapa dulu. Shalom Pastor Ferry, halo. Halo, shalom Pastor Ferry. Shalom Puji Tuhan. semua sobat Bahtera Yuda. Terima kasih sudah sambung di Bahtera Yuda FM. Pastor Ferry, bagaimana kabarnya? Baik? Puji Tuhan, baik Bro Nathan. Pastor Ferry, hari-hari ini minta dalam doa apa nih kalau boleh tahu? Langsung kita todong ya. Mungkin ada spesifik, saya minta ini nih. Atau ngomongin soal minta-minta deh Pastor. Kedewasaan rohani itu tandanya udah nggak minta-minta atau gimana sih kalau boleh tahu? Kalau bicara soal kedewasaan rohani, tandanya seperti apa? Tentunya orang yang dewasa ya orang yang taat, mengasihi Tuhan dengan sungguh ya, tanpa iming-iming, imbalan dan sebagainya. Tapi kalau soal minta-minta gitu ya, ini masih relatif nih, harus dijelaskan dulu soal minta-mintanya gitu. Firman Tuhan juga memerintahkan kita untuk meminta, ya kan? Di dalam Matius 7 dikatakan, mintalah maka kamu menerimanya, ya. Carilah akan mendapat, ketoklah pintu dibukakan. Terus di Yohanes 16:24, sampai sekarang kamu belum meminta apapun dalam namaku, mintalah supaya kamu menerima dan penuhlah sukacitamu. Jadi meminta adalah perintah, begitu. Kalau dibilang salah nggak meminta, nggak juga, tapi bisa jadi salah jika gitu ya. Yang pertama, jika kita meminta saja tapi tidak memberi, karena di sisi lain firman Tuhan juga mengajarkan kita untuk memberi, memerintahkan kita untuk memberi gitu ya, memberi buat orang lain, memberi persembahan dan sebagainya. Jadi kalau nggak seimbang jadi salah gitu ya. Jadi nggak sehat ya, hanya meminta saja. Kenapa meminta ini sebenarnya juga nggak salah? Karena arti kata doa dalam bahasa Yunani proseukomai itu ya meminta. Tetapi meminta di situ artinya menunjukkan kebergantungan kita kepada Tuhan dan ketidakberdayaan kita sebagai manusia gitu ya, keterbatasan kita sebagai manusia. Tapi yang diminta kan nggak selalu harus uang dan berkat. Kita bisa meminta penyertaan Tuhan, kita bisa meminta tuntunannya, meminta hikmat gitu. Cuma kalau sebagai orang Kristen yang kita minta-minta hanya sekedar minta berkat terus, nah itu problem, itu bisa masuk kategori tidak dewasa. Karena apa yang diminta hanya perkara-perkara dunia. Di situ kan firman Tuhan juga mengajarkan kita untuk tidak hanya mencari perkara-perkara yang di bumi, kan begitu. Jadi pengimbangnya kira-kira seperti itu. Baik, itu ya penjelasannya ya. Minta boleh. Bahkan kan mintalah kan tanda bahwa Tuhan perintahkan kita untuk meminta gitu ya. Tapi awas, ada koridor-koridor, ada hal-hal yang harus kita perhatikan supaya kita makin hari makin dewasa rohani. Iya, makanya. Mungkin dari Pastor Ferry ada bisa membagikan prinsip ya. Untuk Sobat Bahtera Yuda mungkin nih. Cara minta sama Tuhan tuh kayak gini nih. Dan apa yang diminta betul, gitu ya. Dan jangan sampai kayak gini nih. Mungkin kayak gitu ada prinsipnya. Yang kami tangkap kan minta itu ya berkat ya. Rezeki gitu ya misalnya ya. Terus apa perlindungan gitu ya. Iya. Oke, mungkin aku bacain ayatnya ya. Yakobus 4 ayat 2 dan 3 nih. Yakobus 4 ayat 2 dan 3 bilang begini.
kamu mengingini sesuatu. Nah, kalau dikatakan kamu mengingini sesuatu, boleh nggak sih kita punya keinginan? Boleh aja ya, gitu ya. Kan keinginan macam-macam. Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Jadi kita kadang-kadang sebagai manusia, kita mengingini sesuatu, tapi kita nggak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu, lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Nah, jadi ada orang yang punya keinginan, tidak dapat, lalu dia memakai cara-cara yang tidak benar untuk mendapat keinginannya. Terus dilanjutkan ayatnya bilang begini, kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau dengan kata lain, kamu tidak meminta kepada Tuhan. Jadi kalau kita nggak berdoa, kita tidak akan memperoleh apa-apa. Terus di ayat yang ketiga dibilang, atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa. Jadi udah berdoa juga, tapi tetap nggak menerima apa-apa. Karena kamu salah berdoa. Minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Jadi kalau dari ayat ini kita bisa belajar bahwa ada dua tipe orang Kristen yang salah. Yang pertama adalah orang Kristen yang tidak berdoa, tidak meminta kepada Tuhan. Dikatakan dia tidak memperoleh apa-apa. Tapi ada orang Kristen yang kedua, orang yang meminta juga, tapi tetap juga nggak menerima apa-apa karena salah berdoa atau salah meminta. Yang diminta hanya untuk memuaskan hawa nafsu. Nah, aku pribadi ketika belajar tentang doa di dalam Alkitab, aku menemukan bahwa doa itu bukan sekedar berkomunikasi dengan Tuhan. Itu nggak salah sih, statement itu nggak salah. Sama sekali nggak salah. Tetapi aku punya statement yang lebih lengkap, bahwa doa sebenarnya adalah begini. Doa adalah orangnya benar, yang meminta hal-hal yang benar kepada Allah yang dikenal dengan benar, dengan cara yang benar, untuk tujuan yang benar. Jadi doa adalah orang benar. Makanya kita mendengar kalimat atau ayat yang bilang bahwa orang benar itu, doa orang benar tuh besar kuasanya. Orangnya harus benar. Minta hal-hal yang kepada Allah yang dikenal dengan benar. Makanya dibilang mintalah kepada Bapa. Bapa itu kan pribadi yang kita kenal harusnya ya. Dengan cara yang benar, mintalah dengan iman, dengan percaya dan sebagainya untuk tujuan yang benar. Ya, dikatakan bahwa datanglah kerajaanmu, kehendakmu jadilah, berarti yang paling penting dari doa-doa kita dan apa yang kita minta adalah kehendak Allah harus terjadi. Jangan sampai meminta sesuatu yang justru menghalangi dan menghambat kehendak Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Lengkap sekali ya berarti ya. Yang kita mungkin hari-hari ini lakukan adalah berdoa memohon untuk keinginan kita sendiri gitu. Benar. Kayak kemarin yang Jonathan waktu sama saya absen tuh ya. Jonathan kan bahas tentang kekayaan gitu ya. Minta kaya tapi untuk keinginan diri sendiri ya nggak berkenan kan di hadapan Tuhan gitu ya. Tapi gini, kita masih bicara bersama Pastor Ferry dan bicara tentang apakah kedewasaan rohani itu tandanya sudah nggak minta-minta sama Tuhan. Berarti enggak ya. Tetap minta, tetapi dengan cara yang benar, dari kitanya juga benar, tujuannya benar, berdoa pada Allah yang benar, cara berdoanya juga benar. Betul. Wah, benarnya yang banyak ya. Kalau kata-kata dalam berdoa harus benar nggak, Pastor? Nanti ada orang yang bilang, kamu doanya nggak terkabul, kata-katamu salah nih. Iya. Saya susunin ya kata-katanya. Dong kata-kata yang cantik gitu ya. Kalau kata-kata relatif ya, kan kadang-kadang ada orang-orang Kristen yang perbendarannya terbatas gitu ya, cara penyampaiannya. Tapi yang penting sikap hati harus benar. Ya. Kalau bisa kata-katanya benar lebih baik. Tapi kalau mengingat lagu zaman dulu tuh ada yang bilang gini ya, dia mengerti bahasa tetesan air mata. Bahkan kita nangis aja cuman gitu. Tuhan tuh ngerti hatinya kita. Yang penting hatinya benar dulu. Nah, kalau bisa kalimatnya benar lebih bagus. Tapi kalaupun kalimatnya ternyata karena keterbatasan mungkin ya, pengalimatan kita mungkin nggak pas, Tuhan niatnya hati. Jadi yang Tuhan dengar adalah doa di hati kita, bukan sekedar di mulut kita. Luar biasa. Tapi bagaimana masalahnya kalau timbul hal baru seperti ini, Pastor Ferry? Udah pernah mintanya mungkin sampai tujuannya bener gitu ya, misalnya untuk kesembuhan orang yang kita kasihi. Tapi beberapa kali minta malah nggak dikabulkan, bahkan mungkin malah kebalikannya yang terjadi. Pada akhirnya adalah saya nggak mau minta lagi, ya kan? Orang yang nggak kepengen, akhirnya saya nggak pengen minta lagi karena yang lalu udah nggak terkabul gitu ya. Ini sebenarnya gimana sih cara memulihkannya, Pastor? Soalnya kan orang seperti ini kan kayak ada trauma gitu ya, minta nggak dikabul, memohon hal yang kelihatannya benar, nggak terjadi. Tapi gimana cara memulihkan luka hati seperti ini dan akhirnya menghilangkan kepahitan, bisa kembali pada kasih mula-mula lagi, seperti gimana, Pastor Ferry? Ya, ini pertanyaan banyak orang. Banyak orang merasa begini, kalau saya berdoa, gimana ya caranya supaya doa saya dijawab Tuhan? Kalau nggak dijawab Tuhan,
tidak sesuai keinginan, udah deh nggak doa lagi deh, kecewa gitu ya. Nah, pertama yang saya ingin garis bawahi adalah semua doa kita itu pasti dijawab Tuhan. Pasti dijawab Tuhan. Walaupun belum tentu dikabulkan oleh Tuhan. Jadi dijawab dan dikabulkan itu dua hal berbeda. Karena jawaban kan bisa enggak gitu ya. Jadi Tuhan bisa menjawab tuh, katanya ada 4 cara Tuhan menjawab doa. Yang pertama adalah no, your request is wrong. Permintaannya salah. Atau wait, your timing is wrong gitu ya. Timingnya, waktunya tuh nggak tepat. Jadi wait, tunggu gitu ya. Atau grow, your spiritual condition is wrong gitu ya. Bertumbuhlah karena kondisi rohanimu nggak tepat gitu ya, nggak sesuai, jadi dia perlu bertumbuh. Atau yes, your request, your timing and your spiritual condition are okay gitu. Nah, jadi jawaban Tuhan tuh, Tuhan selalu menjawab doa kita tapi tidak selalu mengabulkan doa kita. Nah, problemnya kan kalau kita nggak dikabulkan seringkali kecewa. Kristen berpikir bahwa keberhasilan sebuah doa ditentukan oleh dikabulkan atau tidak. Jadi kalau dapat apa yang kita inginkan berarti sukses, kalau gagal berarti enggak. Padahal enggak seperti itu. Makanya salah satu kunci untuk kita dipulihkan tadi adalah mengenal Allah dengan benar, mengenal Tuhan dengan benar. Sama seperti orang tua ya, kalau anak minta, kadang kita yes kita kasih, atau no kita nggak kasih. Kan bukan karena kita jahat. Di balik yes dan no-nya kita sebagai orang tua ada kasihnya kita. Kita berpikir jangka panjang terhadap dampak dari apa yang akan kita berikan untuk anak-anak kita. Makanya kalau kita nggak mengenal Tuhan, kita akan mudah mencurigai Tuhan. Jawaban no-nya Tuhan tuh kayaknya, oh Tuhan jahat ya, nggak ngabulin. Aku minta ini kok nggak dikasih-kasih. Padahal kita perlu mengenal Tuhan, bahwa di balik no-nya Tuhan tuh ada tujuan yang lebih tinggi. Nah, contoh aja di dalam Alkitab, ada seorang hamba Tuhan hebat yang doanya tidak dikabulkan Tuhan, yaitu Rasul Paulus. Rasul Paulus tuh berdoa di dalam 2 Korintus 12 yang ke-7 sampai ayat yang ke-10. Itu ada sebuah pernyataan Paulus, dibilang begini, dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku supaya aku jangan meninggikan diri. Jadi pertama Paulus bilang supaya dia nggak meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan luar biasa, pengalaman-pengalaman rohani yang luar biasa yang dia terima dari Tuhan, dia diberi duri dalam daging. Artinya kan ternyata pengalaman-pengalaman rohani, pernyataan-pernyataan rohani juga memberikan potensi untuk orang tuh bisa meninggikan diri, gitu kan? Makanya diberikan duri dalam daging untuk menggocoh Rasul Paulus. Menggocoh itu kayak memukul, menghajar bertubi-tubi gitu, supaya dia tidak meninggikan diri. Terus dikatakan di ayat yang ke-8 tentang hal itu, aku sudah 3 kali berseru. Jadi Paulus sudah 3 kali meminta sama Tuhan. Bukan cuma minta, berseru. Jadi meminta dengan sungguh, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan adalah, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun melalui aku. Intinya di ayat ini kita belajar, bahkan seorang Rasul Paulus yang dahsyat pelayanannya, dia pernah mengalami doanya tidak dikabulkan Tuhan. Dia meminta 3 kali supaya utusan iblis itu, artinya itu duri dalam daging itu dicabut dari dia, tapi nggak terjadi. Duri dalam daging ini artinya macam-macam, banyak penafsiran dari buku-buku teologi. Ada yang bilang masalah kesehatannya Paulus di matanya, di kakinya, di segala macam begitu ya, macam-macam kita nggak tahu. Tapi itu adalah sesuatu yang sangat mengganggu kehidupan Paulus. Dan Paulus berdoa kenapa? Karena ini udah ngeganggu banget gitu. Tapi jawaban Tuhan adalah ketika dia berseru, dia bilang enggak gitu. Ya enggak secara langsung ya, tapi dia bilang cukuplah kasih karuniaku bagimu. Tuhan enggak angkat duri dalam dagingnya, tapi Tuhan berikan dia kasih karunia untuk bisa menanggung apa yang Paulus alami, yaitu duri dalam daging tersebut, sehingga hidup sama. Apakah Tuhan enggak sayang? Enggak. Bahkan Rasul Paulus pun mengalami tadi doanya tidak dijawab oleh Tuhan, tetapi dia mengenal Tuhan, dia mengenal rencana Tuhan. Justru dia bisa bilang bahwa dalam kelemahanlah kuasa Tuhan tuh sempurna begitu ya. Kuasa seperti apa? Bukannya kalau kuasa Tuhan sempurna, yang sembuh jadi yang sakit jadi sembuh gitu ya, yang banyak utang jadi lunas begitu ya. Tapi kuasa di sini diberikan bukan sekedar untuk sembuh atau masalahnya beres, tapi kuasa untuk tetap bisa berjalan dalam rencana Tuhan ketika masalah ataupun sakit penyakit itu nggak pergi dari hidup kita. Itu yang terjadi sama Paulus untuk menjaga dia tetap tidak meninggikan diri, supaya pekerjaan Tuhan tetap bisa berjalan dalam kehidupan Paulus. Kira-kira begitu. Seperti itu. Bukan nggak minta karena trauma ya. Mungkin nggak minta karena kita sadar permintaan kita yang lalu itu isinya
hawa nafsu semua. Nah itu tanda dewasa tuh, ya kan? Tetapi kalau nggak minta lagi tapi karena trauma, nggak deh, udah kecewa deh. Itu bukan dewasa sih ya. Itu perlu diproses kembali. Dan di manakah posisi kita saat ini, Sobat Raida? Udah nggak mau minta. Biasanya kalau trauma gitu ya, udah bukan cuma nggak mau minta, udah nggak mau minta, nggak mau ibadah, nggak mau doa, bersekutu, nggak mau berdoa, nggak mau gereja-gerejaan, padahal gerejanya online lagi. Nah ini berarti kita perlu sadar dan kita perlu segera berubah, gitu ya. Sebelum masuk ke kesimpulan deh, Pastor Ferry, saya ada pertanyaan tambahan nih. Kalau misalnya mungkin Rasul Paulus ya, kita kan bisa baca bahwa Tuhan itu menjawab, cukuplah kasih karuniaku padamu. Nah kalau yang kita sekarang nih Pastor, kita kan nggak bisa dengar audible nih. Kita doa, permintaan kita mungkin Tuhan nggak jawab no, mungkin tunggu. Perlu nggak sih Pastor kita doain terus, kita minta terus? Nah, kalau menurut Pastor Ferry gimana? Sampai kapan kita berhenti meminta, Pastor? Iya. Memang permintaan itu secara jelas-jelasan tidak bertentangan sama firman Tuhan. Kita menurut saya sih doain terus aja gitu ya. Tapi waktu kita berdoa kita bisa bilang gini, Tuhan aku minta ini gitu ya. Tapi di satu sisi kita tambahin lagi bahwa Tuhan, kalau ini bukan bagian dari rencana Tuhan, tolong Tuhan singkapkan. Tolong Tuhan nyatakan dengan berbagai cara. Nah, kadang-kadang kita cuma minta tapi nggak minta Tuhan kasih pengertian gitu. Nah, pengertian itu kan kadang-kadang datangnya nggak instan kan, nggak langsung minta langsung ngerti. Ternyata ini salah gitu ya. Kadang-kadang seiring perjalanan mungkin setelah 6 bulan kita ngalamin sesuatu, kita bertemu dengan orang-orang yang lain atau bahkan nonton drama Korea kali ya gitu ya. Kita dapat ilham. Iya ya. Tiba-tiba Tuhan bisa kayak berbicara dengan cara yang mungkin nggak audible tapi memberi kita pemahaman dan pengertian bahwa oke, kayaknya doa saya itu harusnya nggak begini deh, atau permintaan saya harusnya nggak begini deh. Tapi kita harus minta dulu, minta bahwa Tuhan tolong tuntun cara saya berdoa. Doa saya udah bener belum sih gitu ya. Kadang-kadang kita cuma minta aja tapi nggak minta Tuhan kita mengajar kita bagaimana caranya berdoa. Padahal murid-murid aja minta, guru ajarlah kami berdoa. Kita mintanya guru ajar kami berkhotbah. Gitu ya. Yang diminta ajar kita berdoa. Belajar berdoa aja perlu belajar. Kita kan suka so tahu ya. Doa gampang, tinggal minta aja. Enggak. Alkitab aja bilang murid-murid itu minta Yesus ajar mereka berdoa. Iya. Wow. Ajarin kita berkhotbah. Siapa itu? Pak Jonathan mungkin. Kesimpulan kalau gitu Pastor Ferry, apakah tandanya kedewasaan rohani adalah tidak lagi minta sama Tuhan? Wah, doa saya cuma mau ucap syukur aja, udah nggak minta-minta gitu ya. Tuhan itu udah pasti ngerti. Pas ditanya, saya nggak minta deh. Terus pas ditanya kenapa nggak minta? Udah sering minta tapi nggak dikasih. Kecewa. Untuk kesimpulan silakan Pastor Ferry. Oke, kesimpulannya buat teman-teman semua yang mendengarkan, sobat-sobat Petra Yuda, firman Tuhan memerintahkan kita untuk meminta. Di dalam banyak bagian firman, bahkan Tuhan Yesus sendiri mengatakan minta. Ya. Jadi jangan pernah berhenti meminta, tetapi yang paling kita perlu perhatikan adalah bertumbuhlah jadi pribadi yang semakin dewasa, sehingga permintaan-permintaan kita juga semakin dewasa di dalam Tuhan. Kita nggak selalu minta berkat saja. Bukan berarti nggak boleh ya. Artinya gini, saya juga pernah ada di posisi nggak minta-minta hanya karena takut dengar statement pendeta. Kalau doa jangan minta-minta, terus saya takut gitu ya. Tapi saya belajar lagi firman Tuhan dan pikir, kalau saya nggak meminta, jadi saya sombong juga dong. Saya merasa semua bisa berjalan dengan kekuatan saya sendiri. Atau ketika saya nggak meminta, saya jadi kayak apatis gitu dan membiarkan hidup saya terjadi oleh karena semua ya udah keadaan aja, korban keadaan aja. Tapi dengan saya meminta, artinya saya minta Tuhan campur tangan dalam kehidupan saya dan hasilnya berbeda. Karena itu mintalah hal yang benar, dan yang paling penting adalah mintalah untuk kita bisa mengerti rencana Tuhan. Mintalah isi hatinya Tuhan. Mintalah tuntunan Tuhan supaya Tuhan menuntun setiap pilihan dan keputusan kita. Dan selebihnya ya kita meminta berkat dan kesehatan ataupun solusi kita. Mintalah dan tetap terbuka untuk setiap jawaban yang Tuhan berikan. Dan yang paling penting dalam berdoa adalah, sebelum kita meminta, adalah teruslah bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Supaya dengan kita mengenal Tuhan, kita tahu bagaimana dan apa yang kita perlu minta dan apa yang nggak perlu kita minta. Dan juga kita akan mengerti ketika Tuhan say no terhadap doa-doa kita, bukan berarti Dia tidak mengasihi kita. Ada rencana Tuhan yang jauh lebih besar dan lebih indah dibalik setiap jawaban Tuhan atas doa-doa kita. Luar biasa. Semoga gini mendewasakan kita ya, dari obrolan kita bersama Pastor Ferry. Meminta-minta, it's okay. Bahkan kan Tuhan perintahkan kita, mintalah. Tapi tanda kedewasaan rohani adalah minta
dengan cara yang benar, tujuannya benar, dengan pengenalan yang benar akan Tuhan yang benar. Betul. Seperti itu ya. Narasumber kami Pastor Ferry ada di Instagram. Wah, Pastor Ferry ini Instagramnya aktif sekali. Jadi sayang kalau nggak di follow. Anda harus follow. Ya follownya di mana? Di @ferryfelani. Digabung ya. FERRYFELANI. Di situ di follow ya. Kalau tengah malam mungkin Pastor Ferry Instagram live diklik aja. Iya. Ya. Pasti itu lagi ngobrol tuh. Pasti ada manfaatnya dan pasti berguna buat kita semua ya. Pastor Ferry, kita ngucapin makasih banget kalau hari ini boleh bicara tentang kedewasaan rohani. Semoga juga bisa mendewasakan kita semua. Betul, gitu betul. Ya. You are listening to pujian terbaik yang memberkati 96.4 Bahtera Yuda FM. The sound of faith, hope, and love.